Tapi kalau gelar-gelar akademik nih, kalau untuk menunjang kinerja dia nih tak apa-apa juga. Tapi ini masanya tak ada hubungannya. Iya, soalnya ada juga tuh kawan aku dia bilang, buat apa kita sekolah lama-lama, baik kita banyakkan duit, habis itu beli gelar sampai 5 gelar, sampai master, profesor, segala macam. Tapi kan tak ada ilmunya, buat apa? Bahkan angka korupsi pun pemerintah tak sanggup menurunkan. Terus kalau misalnya udah ditangkap sama KPK, dia terbukti korupsi, dia cuma dihukum penjara 3 tahun. Udah gitu fasilitasnya elit, ada AC, tempat tidur, sedap kali makan dia apa. Itulah mirisnya Indonesia, daya belinya menurun, tapi tingkat pemain judi malah meningkat. Iya, sebab banyak pengangguran yang pada main judi, bukannya cari kerja beda. Dapat duit main judi, slot, putar spin, Malah pinjam duit untuk mutar slot. Peneliti dari Republik Czech, Svit Makazek dan Martin Schokler mencatat Indonesia berada di peringkat kedua dalam hal ketidakjujuran akademik. Mereka meneliti artikel para akademikus yang terbit di berbagai jurnal predator sepanjang 2015-2017. Kata Dapoma, jangan digeser slide-nya nanti nyesel. Ada apa beda? Coba aja kau cek. Ada bahlul. Telat sekarang gue nyesel kata Adie. Pemerintah nih kan sekarang ada kebijakan baru. Kalau misalnya anak-anak sekolah yang tak pandai baca tulis itu dinaikkan kelas. Dah tuh anak-anak kuliah yang skripsi belum selesai itu pakai joki-joki semua. Sebenarnya bukan kebijakan baru tapi katanya kalau misalnya ada yang tak naik kelas, sekolahnya tercoreng namanya atau poinnya berkurang. Makanya dari pihak sekolahnya bentuk inisiatif sendiri, naikkanlah semuanya, naik semuanya. Tapi kan jadinya anak-anak SMP sama anak SMA nih jadi nggak pandai baca tulis beda. Ya berarti harusnya dari orang tua dan gurunya. Indonesia punya masalah serius soal integritas akademik ketika gelar doktor bisa didapat tanpa kuliah atau lulus S3 dalam 18 bulan. Itu bukan cuma memalukan, tapi juga merusak kepercayaan publik kepada kualitas pendidikan. Bukan hanya fokus ke proses belajar yang benar, malah ada yang cari jalan pintas demi gelar. Ini bikin pendidikan jadi semacam formalitas, padahal seharusnya jadi investasi pengetahuan yang dalam. Kalau sistem kayak gini terus dibiarkan, kita bakal terus terjebak dalam budaya gelar cepat tapi minim kualitas. Kok ngomongin rapi amat Samdul. Ini kata Ilham Josmith. Lebih parah lagi, fenomena ini menciptakan ilusi bahwa prestasi bisa diraih tanpa usaha nyata. Orang yang seharusnya menjadi teladan malah memanipulasi sistem untuk keuntungan pribadi tanpa peduli dengan dampaknya kepada generasi berikutnya. Iya, zaman sekarang nih kalau misalnya kayak pejabat-pejabat, kalau misalnya dapat posisi lah dia, pasti nanti tiba-tiba dapat gelar, entah dari mana, kapan kuliahnya, tak tahu juga. Tapi kalau gelar-gelar akademik nih, kalau untuk menunjang kinerja dia nih tak apa-apa juga. Tapi ini masanya tak ada hubungannya. Hanya formalitas ya kan? Betul. Bahkan angka korupsi pun pemerintah tak sanggup menurunkan. Terus kalau misalnya udah ditangkap sama KPK, dia terbukti korupsi, dia cuma dihukum penjara 3 tahun. Udah gitu fasilitasnya elit, ada AC, tempat tidur, sedap kali makan dia apa. Yang betul-betul kuliah, bikin skripsi tertib, referensinya jelas sesuai metode ilmiah, jadi kena imbasnya juga karena orang-orang kayak gini, kata Maulana Najib. Kata Andi Prit, WKWK, banyak kok biro jasa yang jual beli gelar. Harga gelar S1 aja 15 juta nih. Dan herannya terdaftar di Dikti. Jadi yang salah siapa ini? Iya, soalnya ada juga tuh kawan aku dia bilang, buat apa kita sekolah lama-lama, baik kita banyakkan duit, habis itu beli gelar sampai 5 gelar, sampai master, profesor, segala macam. Tapi kan tak ada ilmunya, buat apa? Betul. Terus gelar banyak-banyak nih kan supaya dia bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ini kalau misalnya banyak gelar tapi tak bermanfaat untuk apa juga? Contoh tuh Profesor Rocky Gerung, dia tak payah gelar tinggi-tinggi, ijazah dia pun tak diambil dekat UI tuh. Oh, kau penonton Rocky Gerung ya beda? Iya. Jangan kau nonton Rocky Gerung. Rocky Gerung nih pengkritik pemerintah. Kalau engkau nih kan pemuja pemerintah. Engkau pemuja Singapura. Majulah Singapura. Heran. Kalau si budak Mirul tak asli tuh, dia pemuja Koko RI. Itu nama Kokori tuh sering betul muncul dekat komen dekat video aku. Karena Kokori ini beda, dia ini suka menutup mata fakta yang terjadi di Indonesia. Macam banyak utang, terus dia jelek-jelekkan Malaysia. Iya. Padahal apa yang terjadi yang dia sebutkan itu tak terjadi. Malah lebih sebaliknya.
Indonesia lah yang seperti itu. Macam kelas menengah ini menurun pada jatuh miskin. Datu angka pengangguran pun semakin meningkat. Bahkan jumlah pria mapan tuh sisa 2 aja beda. Semua tuh Kokori itu tak mau sebut beda. Nanti komentar kau nih diserbu sama pendukungnya Kokori. Bilang tuh sama Kokori, jangan tutup mata, buka mata, jangan macam Fufu Fafa. Ngeri, muncul fenomena warga Republik Indonesia terpaksa kerja dengan upah kecil. Fenomena baru muncul di sektor ketenagakerjaan Indonesia. Fenomena itu ialah makin maraknya tenaga kerja di berbagai daerah yang kini bekerja di sektor-sektor dengan upah minim. Menteri Keuangan periode 2014-2016 Bambang Brojonegoro bahkan memperkirakan besarnya potensi ekonomi Indonesia tumbuh di bawah 5% pada kuartal 3 2024 atau periode Juli-September. Penyebabnya selain badai PHK yang melanda Indonesia dan turun kastanya kelas menengah di Indonesia, laju ekonomi akhir tahun juga melempem disebabkan tak adanya faktor musiman yang mendorong konsumsi dalam negeri. Iya, daya beli Indonesia ini turun drastis benar. Selama 6 bulan berturut-turut. Sebenarnya bukan daya belinya yang turun, masyarakat tuh nak beli tapi duitnya tak ada. Tapi kalau kau mau tahu beda, data transaksi judi online ke Indonesia nih meningkat drastis. Itulah mirisnya Indonesia, daya belinya menurun tapi tingkat pemain judi malah meningkat. Iya, sebab banyak pengangguran yang pada main judi, bukannya cari kerja beda. Dapat duit main judi, slot, putar spin, Malah pinjam duit untuk mutar slot. Si para pemilik modal kapitalis juga kadang-kadang kurang ajar, kasih bayaran sedikit tapi orang disuruh kerja berat, belum lagi dituntut pengalaman dan rentetan ijazah. Ini nih, emang iya kalau kerja dekat Indonesia tuh, engkau nih misalnya apply job jadi apa nih bagiannya? Contoh lah misalnya desainer, tiba-tiba jadi talent, tiba-tiba jadi videografer, tiba-tiba jadi fotografer, tiba-tiba jadi foto produk, semua editor segala macam. Tapi gajinya cuma 1 aja. Berarti gaji tak naik beda? Tak naik, tak ada libur, bekerja dari pagi sampai malam. Kalau kau sakit kena keluarkan, kurang ajar memang. Iya beda. Biaya hidup ke Indonesia nih semakin meningkat, semakin tinggi. Tapi pendapatan tak ada, pekerjaan tak ada. Itulah bedanya sama luar negeri, Terus banyak anak muda yang ada di Indonesia ini punya modal, orang malah kerja di luar negeri macam Australia, Jepang, Korea. Terus aja jauh Malaysia, Singapura tuh. Cuman kalau orang Indonesia yang kerja di Malaysia, Singapura, orang nih jadi pembantu-pembantu beda. Tak semua, ada yang kerja sales, ada juga yang kerja dekat rumah makan. Tapi kan gaji di Australia nih lebih tinggi daripada di Malaysia beda. Jelas lah, kan dia orang ini dolar. Tapi modal nak kerja di Australia tuh lebih besar beda. Iya, kalau kata adikku, kalau kata adikku visanya minimal 50 juta kan? 500. 500 juta lagi, 50 tuh nak ke Singapura. Coba korang komen dekat bawah kalau misalnya kita nak kerja dekat Australia berapa butuh visa dia.